poin yang pertama yaitu biografi dari tokoh filsafat Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi Al-Maktul ini merupakan seorang tokoh filsafat Islam yang lahir di negara Iran Selatan, yang hidup sezaman dengan tokoh besar Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Suhrawardi sendiri ini memiliki nama lengkap yaitu Syihabuddin Yahya bin Habashi bin Amrok as-Suhrawardi Al-Maktul. Ada beberapa julukan yang diberikan kepada Suhrawardi ini, yaitu yang pertama Al-Kurdi yang berarti berasal dari suku Kurdi. Yang kedua julukannya yaitu Syekh Al-Irsyad atau dikenal dengan sebagai guru iluminasi. Julukan yang ketiga yaitu di dalam nama lengkapnya itu ada kata Al-Maktul yang bermakna yang dibunuh. Kenapa kok gitu? Karena Suhrawardi ini pada akhir hayatnya itu dihukumi mati. Jadi umur Suhrawardi ini tidak terlalu panjang di dunia, hanya hidup sekitar 36 tahun atau ada yang menyebutkan 38 tahun hidup di dunia. Meskipun hanya sekitar 36 atau 38-an tahun di dunia, tapi sejak kecil Suhrawardi ini dikenal sebagai anak muda yang cerdas, yang gila dengan ilmu pengetahuan. Sehingga setelah cukup umurnya, beliau mengembara ke berbagai negara untuk berguru kepada para ahli-ahli ilmu pengetahuan seperti ahli sufi, ahli tasawuf, ahli fikih. Masuk tokoh guru dari Suhrawardi ini yaitu Al-Jili, Al-Mardani, dan Al-Maghdadi. Atau bisa dikatakan dengan Suhrawardi ini sowan kepada para ahli agama atau para ahli ilmu pengetahuan untuk belajar dan menimba ilmu kepada guru-gurunya. Dengan perjalanannya secara bertahap dalam menimba ilmu ke berbagai negara, sampailah ke negara Suriah atau lebih tepatnya di kota Aleppo, yang dimana pada saat itu pemimpin Aleppo yaitu bernama Malik Az-Zahir. Beliau ini atau putra dari Salahuddin Al-Ayyubi yang mewarisi tahtanya di kota Aleppo. Yang pada saat itu Malik Az-Zahir ini memiliki kecintaan kepada para sufi atau seorang pemikir-pemikir Islam begitu. Dengan didengarnya ada seorang pemuda pemikir yaitu Suhrawardi, maka sehingga Malik Az-Zahir ini mengundang Suhrawardi ke istananya. Dan dengan adanya hubungan dekat ini, Suhrawardi dan Malik Az-Zahir itu menjadi bersahabat. Karena saking pintarnya Suhrawardi sehingga banyak orang yang iri kepadanya pada zaman itu dan membuat fitnah-fitnah yang tidak jelas gitu. Seperti menuduh Suhrawardi ini pemikirannya sesat, kafir, murtad gitu. Atau bisa disebut dengan keirian intelektual pada zaman itu. Karena khawatir kalau Suhrawardi ini dekat dengan anaknya sultan atau anaknya tokoh besar Islam dan ditambah kecerdasannya di atas rata-rata, ini akan dijadikan jabatan yang tinggi atau sebagai qadhi di kerajaan itu. Karena ini orang-orang yang kontra itu melaporkan kepada Malik Az-Zahir tentang ketidaksukaan terhadap Suhrawardi dan melaporkannya dengan alasan yang tidak sama dengan yang dilihat oleh Malik Az-Zahir sendiri terhadap Suhrawardi. Az-Zahir awalnya menolak karena yang dilihat Az-Zahir kepada Suhrawardi ini anak-anak yang pintar atau cerdas, dan Az-Zahir ini merasa mendapat hikmah dari orang ini. Dan karena laporan ini, Sultan Al-Ayyubi menyuruh Malik Az-Zahir untuk menuruti permintaan dari orang-orang iri ini. Karena yang menyuruh itu raja langsung, jadi Malik Az-Zahir ini
tidak bisa apa-apa. Dan kemudian lah rencana orang-orang ini berhasil untuk menyingkirkan Surawardi ini. Dan jadilah Surawardi al-Maktul, yaitu orang yang dibunuh begitu. Ada yang menyebutkan hukuman mati terhadap Surawardi ini, ada yang menyebutkan digantung dan ada yang menyebutkan dipancung begitu. Jadi hanya 36 tahun di dunia gitu. Nanti pas Malik Az-Zahir ini naik tahta menggantikan ayahnya, Az-Zahir ini membalaskan dendam Surawardi dengan menghukum satu demi satu orang yang iri-iri itu. Sedikit biografi dari Surawardi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang karya-karya Surawardi ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan karya-karya As-Suhrawardi. Nah, karya As-Suhrawardi ini ada 4 klasifikasi atau bagian. Yang pertama yang pada filosofis ada Al-Talwihat yang mengenai kedekatan, Al-Muqawamat mengenai tambahan, Al-Masyari' wal Mutarabat yang mengenai jalan dan tempat berlabuh. Nah, yang kedua yaitu ada 9 hikayat yang bersifat filosofis. Lalu yang ketiga ada 10 hikayat yang bersifat filosofis dan juga mistis. Hikayatnya ini pendek. Dan yang keempat adalah sekumpulan doa dan permohonan yang dikenal dengan Al-Waridat wa Taqsidat. Nah, dari keempat karya itu, karya monumentalnya adalah Hikmah Al-Isyraqi. Baik, saya lanjutkan setelah karya yaitu mengenai pemikiran As-Suhrawardi, yaitu ada filsafat iluminasi atau filsafat cahaya. Nah, iluminasi adalah sifat dan penyebaran cahaya. Nah, As-Suhrawardi menggunakan dasar yaitu pada surah An-Nur yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Nah, Allah di situ menyebutkan bahwa dirinya merupakan cahaya langit dan bumi. Nah, kalau di tasawuf itu kan ruh itu termasuk cahaya. Nah, kalau kamu jeli, kamu akan melihat cahaya orang-orang di sekitarmu yang dimana cahaya tersebut oleh orang barat itu diterjemahkan aura. Cahaya tidak dapat didefinisikan karena cahaya adalah realitas yang. Nah, ada 2 bentuk cahaya, yaitu cahaya yang menerangi diri sendiri dan cahaya yang terang menerangi sekitarnya, yaitu dimana itu adalah hubungan antara cahaya dengan objek-objek di bawahnya. Cahaya adalah simbol utama dari filsafat Isyraqi. Cahaya juga digunakan untuk menetapkan suatu faktor-faktor yang menentukan wujud, bentuk, materi, dan lain-lain. Simbolisme cahaya digunakan untuk menggambarkan masalah ontologis, struktur kosmologis. Contohnya wujud, niscaya, swa'ada. Dalam peripatetik disebut cahaya dari segala cahaya, yaitu Nur al-Anwar. Iluminasi bagi Suhrawardi adalah ilmu cahaya yang membahas sifat dan cara pembiasaannya. Filsafat iluminasi ini diambil dari kata Isyraq yang berarti timur. Nah, tadi kan iluminasi dari kata Isyraq itu berarti timur. Nah, timur itu diartikan dengan dunia cahaya dan dunia malaikat yang bebas dari kegelapan dan materi. Sedangkan barat adalah dunia kegelapan dan materi. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang seorang tokoh atau membahas tentang pemikiran seorang tokoh yang bernama Suhrawardi. Pemikiran Suhrawardi yang paling terkenal atau yang paling populer adalah filsafat iluminasi. Filsafat iluminasi atau bisa disebut dengan filsafat cahaya. Itu sama saja nggih, iluminasi atau cahaya. Jadi filsafat iluminasi juga bisa disebut dengan filsafat cahaya. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Jadi filsafat cahaya itu apa sih? Cahaya yang dimaksud itu siapa atau apa?
Jadi cahaya yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu adalah cahaya dan Allah itu bercahaya, dan cahayanya Allah itu bersinar menyinari seluruh alam semesta, langit bumi beserta isinya. Filsafat cahaya atau filsafat iluminasi ini berasal dari kata al-isyraq. Al-isyraq itu di dalam bahasa Indonesia berarti timur. Kenapa dengan timur? Ada apa dengan timur? Timur adalah simbol dari cahaya. Misal saja coba kita lihat ketika di pagi hari. Ketika di pagi hari coba lihat ke arah timur. Di situ terpancar cahaya yang sangat terang benderang, yaitu matahari ketika terbit. Nah, jadi filsafat iluminasi ini berasal dari kata al-isyraq yang artinya timur. Timur yang dimaksud adalah pancaran cahaya ketika matahari terbit. Cahaya ini dikaitkan dengan kebahagiaan, cinta, kasih sayang, dan seluruh kebaikan itu disimbolkan dengan cahaya. Ya, dan juga ilmu pengetahuan. Kita sepakati semua bahwa ilmu adalah cahaya, dan seluruh cahaya yang ada di alam semesta ini itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini yang saya garis bawahi adalah ilmu pengetahuan. Dalam filsafat iluminasi ini, ilmu pengetahuan itu bisa masuk ke dalam diri kita itu dengan 3 syarat. Langsung saja syarat yang pertama itu adanya cahaya. Ya, kita sepakati semua bahwa ilmu pengetahuan itu cahaya, dan cahaya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua itu tidak ada penghalang. Ya, karena kan ilmu pengetahuan itu adalah cahaya yang bersinar. Kebalikan dari cahaya adalah kegelapan. Kegelapan itu meliputi seluruh keburukan. Bisa dikaitkan dengan hawa nafsu, ego kita, ambisi, atau seluruh keburukan itu kan bersifat gelap. Syarat yang ketiga adalah adanya penerangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita harus mengupayakan agar cahaya tersebut bisa masuk ke dalam diri atau hati kita. Kan tidak mungkin cahaya itu bisa masuk dengan sendirinya ke dalam diri kita. Kita yang harus berupaya agar cahaya itu masuk ke dalam diri kita. Ya, dengan cara kita bisa muhasabah diri, kita bisa riyadhah, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa berbuat kebaikan. Ketika kita melakukan semua itu, otomatis cahaya akan masuk ke dalam diri kita. Pada akhirnya orang yang sudah dipenuhi dengan cahaya atau ilmu pengetahuan, hidupnya akan tenang, hidupnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan, seperti para wali atau para nabi. Contoh saja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hatinya sudah bersih. Seluruh kegelapan yang ada di dalam hati dan jiwanya itu sudah dihilang atau dibuang jauh-jauh. Ya. Kemudian Nabi itu sangat bersinar, ya. Memiliki banyak keteladanan, memiliki banyak ilmu pengetahuan. Jadi ketika teman-teman menginginkan ilmu pengetahuan yang hakiki tersebut bisa masuk ke dalam diri atau hati kita, kita harus membersihkan seluruh penghalang atau seluruh kegelapan yang ada di dalam diri kita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, sedikit membahas tentang filsafat iluminasi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.